Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semua sehat ya? Semoga semua kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Barang. Amin. Ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jangan lupa 3M ya. Menjaga jarak, kemudian cuci tangan, dan kemudian memakai masker apabila kalian berpergian keluar rumah terutama. Karena memang kita masih dalam pandemi dan keadaannya pun kita ternyata masih banyak yang di sekitar kita itu yang masih dirawat, ada yang diisolasi, bahkan ada yang kena juga kan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Ya, berdoa selesai. Berikutnya jangan lupa juga absen. Kalian kan sering absen ya. Jangan lupa mengisi presensi di aplikasi yang sudah disediakan oleh kita. Pembelajaran kita hari ini sebenarnya melanjutkan beberapa materi di pertemuan yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu. Jadi memang kita masuk ke masa demokrasi terpimpin ya. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu Bapak sudah pernah memberikan PowerPoint, Bapak sudah pernah memberikan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan demokrasi liberal tahun 50 sampai 59. Nah, sekarang kita masuk ke masa demokrasi terpimpin. Nah, Bapak juga sudah memberikan PowerPoint dan video yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Bapak, kalau tugas Dewan Perancang Nasional itu apa? Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Nanti Salma, tugas dari Dewan Perancang Nasional. Apakah ada faktor kegagalan dalam proyek mercusuar, Pak? Apakah ada kegagalan atau mungkin hambatan ya? Ya, Pak. Ya, hambatan ketika Presiden Soekarno atau ketika Indonesia itu sedang melaksanakan program proyek mercusuar. Oke, pertanyaannya bagus. Bapak mau nanya kalau isi dari tuntutan rakyat apa? Oke, isi dari Tritura 3 tuntutan rakyat ya. Ya. Oke. Ya Bapak makasih. Ya. Bapak mau nanya, Gimana? Bapak kan proyek mercusuar tuh kan bikin defisit negara. Terus banyak yang nolak masyarakatnya. Ini tuh siapa? Terus kenapa harus dilanjutin? Sih Pak, IPS 2. Ya, Presiden dari PS2. Tadi pernyataannya pertanyaannya itu banyak yang menolak ya tentang beberapa kebijakan dari demokrasi terpimpin ini. Tapi kemudian kenapa malah dilanjutkan gitu? Harus dilanjutin. Ya. Siap. Oke, pertanyaan. Mengenai hasil pembelajaran kita nanti kalian bisa diskusikan itu di WhatsApp grup masing-masing ya, di pembelajaran diskusinya itu kalian nanti diskusikan di grup masing-masing itu. Kemudian untuk nanti presentasinya, jadi nanti setiap orang, Bapak ulangi lagi, nanti setiap orang itu, setiap peserta didik itu nanti menampilkan video hasil kesimpulan masing-masing materi ini, yang kemudian durasinya itu dari 30 detik sampai 1 menit tentang materi ini yang dipahaminya apa. Kemudian nanti bisa diedit, ditambahkan gambar, tulisan-tulisan juga yang berkaitan dengan materi ini. Jangan lebih dari 1 menit. Kalaupun lebih dari 1 menit bolehlah hanya beberapa detik. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin, di mana Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pengusutan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah pembentukan Panitia 13.
Panitia 13 ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar perekonomian Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tetapi PKI adalah salah satu partai yang menolak untuk melaksanakan DEKON, padahal AID terlibat dalam penyusunannya. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah untuk mendapatkan devisa kredit jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi. Tindakan pergantian uang lama dengan uang baru yang diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat serta mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tri. Deklarasi Ekonomi atau DEKON merupakan suatu konsep yang dihasilkan oleh Panitia 13 sebagai upaya perbaikan ekonomi secara menyeluruh pada masa demokrasi terpimpin. DEKON ini dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 beserta 14 peraturan pokoknya. DEKON ini dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Tujuan utama dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Meski begitu, pada kenyataannya, DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Justru DEKON ini menjadi stagnasi bagi perekonomian Indonesia akibat dari banyaknya prinsip-prinsip dasar ekonomi yang sering diabaikan. Masa demokrasi terpimpin, dinamika atau kondisi ekonomi ternyata semakin kacau, di mana presiden ini sebenarnya niat awalnya sudah bagus, di mana untuk memperbaiki kondisi ekonomi, ya kan, dari masa sebelumnya. Tetapi ternyata presiden ini kurang konsistensi, di mana program-program yang dijalankan ini itu tujuannya untuk memperbaiki ekonomi, malah akhirnya sebaliknya gitu, malah mengikis sisi ekonomi negara. Akhirnya dampaknya itu benar-benar kayak kenaikan harga barang di negara itu sampai 200-300%. Nilai tukar di negara itu benar-benar turun sampai 10%-nya doang. Nilai tukar uang kayak 1.000 sampai 500 rupiah itu benar-benar cuman 100 sampai 50 rupiah. Sampai anggaran juga bengkak, kenaikan harga BBM yang akhirnya memicu demo rakyat, yaitu demo Tritura, di mana Tritura itu kepanjangan dari Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat, yang sebenarnya dituntut sama rakyat itu intinya yaitu bubarkan PKI. Di sini karena PKI yang selalu menyebabkan kegagalan dari realisasi program kerja presiden, di mana contohnya DEKON itu dia itu gak jadi diberlakukan karena dibantah oleh PKI. Yang kedua, intinya itu dari Tritura itu rakyat itu kayak meminta untuk tolong dong perbaiki ekonomi negara. Sama itu beberapa pertanyaan aja ya, langsung gini aja tentang tugas dari Dewan Perancang Nasional. Jadi memang ketika Soekarno ini menjabat sebagai presiden pada masa demokrasi terpimpin tahun 59, ekonomi kita itu memang sangat buruk. Hal ini diakibatkan karena tidak stabilnya politik pada masa demokrasi liberal, sehingga ini berakibat kepada ekonomi yang buruk ketika awal dari demokrasi terpimpin. Nah, demikianlah kesimpulan dari Bapak. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, diskusi di WA grupnya dikerjakan, kemudian nanti videonya juga ya. Bapak akan beri waktu sampai besok siang. Nanti sharekan aja di grup kelas sejarah masing-masing. Oke? Kalau tidak ada tanyakan lagi, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Materi kita di minggu depan itu kita akan membahas mengenai akhir dari demokrasi terpimpin. Ya, jadi mungkin nanti Bapak akan sharekan lagi materi-materinya, dan mungkin juga di pertemuan berikutnya kita akan Google Meet lagi. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.